Saya mendapat tugas untuk membawakan topik mengenai hipokalemia pada gangguan endokrin. Harapannya sebenarnya kami masing-masing, saya dan Prof. Imam menyiapkan masing-masing 2 kasus, namun seperti pengalaman di grup sebelumnya rasanya waktu tidak cukup, tapi insya Allah meskipun dengan hanya 1 kasus kita bisa mendapatkan banyak pembelajaran dari kasus yang kita akan diskusikan ini. Kita akan mempelajari etiologi hipokalemia, manifestasi klinisnya, bagaimana atau kapan kita perlu mengevaluasi kelainan endokrin pada hipokalemia. Kemudian bagaimana alur diagnosis hipokalemia pada hiperaldosteronisme primer dan pada hipertiroid. Sedikit mengulang mengenai teori hipokalemia. Hipokalemia didefinisikan kadar kalium serum kurang dari 3,5 mg per liter dan kita bisa klasifikasikan menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Prevalensinya bervariasi. 14% populasi di rawat jalan mengalami mild hypokalemia yang tidak bergejala, beberapa, dan dirawat inap sekitar 20%. Gejala dan tandanya bervariasi dari mulai tanpa gejala sampai mengancam kematian, ya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh seberapa rendah kalium serumnya dan seberapa lama terjadinya. Gejala biasanya muncul bila kalium kurang dari 3. Sedikit mengulang mengenai homeostasis kalium. Kalium merupakan kation utama intrasel, ya, dan ini dipertahankan oleh suatu NAK ATPase yang bertugas memompa kalium ke dalam intrasel. Apabila kita ada asupan kalium di sini setelah diserap oleh usus, maka akan didistribusikan dengan dominan intrasel lebih banyak. Ada beberapa kondisi yang akan mempengaruhi perpindahan kalium ini, diantaranya adalah gangguan asam basa, ya, dan status hidrasi. Kita lihat di sini bahwa pada proses ekskresi kalium ada 2 lokasi, yaitu saluran cerna dan saluran kemih. Namun kita lihat bahwa ekskresi kalium di saluran cerna hanya memegang sekitar 10% dan sisanya adalah di saluran kemih. Dan ekskresi kalium di saluran kemih ini memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah hormon aldosteron, kemudian kadar kalium itu sendiri, dan juga kadar natrium di dalam urin, dan juga status hidrasi oleh pasien. Dari tabel ini kita bisa memaklumi bahwa apabila kita menemukan pasien dengan hipokalemi, pada saat kita sudah menyingkirkan kemungkinan GI loss sebagai penyebab dari hipokalemianya, apakah itu lewat muntah, diare, atau penggunaan obat-obatan, maka untuk selanjutnya kita bisa langsung mengeksplor ke arah ekskresi kalium di dalam urin, yang merupakan salah satu pemeriksaan utama pada pendekatan diagnosis hipokalemia. Penyebab yang tersering adalah peningkatan ekskresi kalium, ya. Beberapa memang disebabkan karena shift atau perpindahan kalium dari ekstra ke intrasel, dan lebih jarang lagi disebabkan karena asupan yang tidak adekuat. Dampak ketidakseimbangan kalium dalam tubuh bisa mengganggu konduksi listrik jantung, aritmia, kematian, ya, dan gejala-gejala muskuloskeletal. Nah, ini adalah penyebab hipokalemia. Kita bisa lihat di sini. Secara umum adalah karena ekskresi, ya, apakah itu dari GI loss atau dari renal loss. Bisa juga karena penyebab intracellular shift, ya. Dan untuk obat-obatan tertentu memang berfungsi, salah satu mekanisme kerjanya bisa meningkatkan ekskresi kalium di dalam urin. Manifestasi klinis yang bisa kita temukan, ya, berbagai macam. Yang sering dikeluhkan oleh pasien awal-awal adalah gangguan muskuloskeletal seperti kram di ekstremitas, rasa kelemahan, bahkan sampai paresis, ya. Dan apabila lebih lanjut bisa mengancam nyawa karena terkait pengaruhnya terhadap sistem kardiovaskular seperti aritmia jantung dan gagal jantung. Untuk menegakkan diagnosis hipokalemia, kita selalu mengawali, ya, untuk semua kondisi dari wawancara medik dan pemeriksaan fisik yang sesuai.
biasanya kita perlu menyingkirkan kemungkinan gangguan ekskresi dari saluran cerna ya atau penggunaan obat-obatan yang berisiko menyebabkan hipokalemia terlebih dahulu. Selain itu kita juga perlu mengeksplor gejala apa yang dirasakan oleh pasien, sambil kita mencoba mencari etiologi yang lain. Bila pasien tidak mengeluhkan ada GI loss ya, mungkin kita langsung berpikir, oh mungkin ini renal loss. Kalau memang juga tidak ada obat-obatan yang kita curigai bisa menyebabkan renal loss. Nah, sambil kita melakukan anamnesis, seringkali untuk gangguan endokrin, terutama pada hipertiroid, kita bisa langsung mengetahui juga ada kondisi lain gitu ya, di luar hipokalemianya, seperti gejala-gejala toksik, apakah gejala itu sering berdebar-debar, berat badan turun, banyak berkeringat ya. Saya yakin teman-teman Mas Jawa sudah memahami semuanya. Dan itu bisa langsung digali dari anamnesis. Pada pemeriksaan fisik, kita bisa melihat tekanan darah, irama jantung, dan kekuatan motorik untuk melihat dampak dari hipokalemia. Pemeriksaan penunjang tentu diawali dengan pemeriksaan elektrolit serum, disertai dengan glukosa, fungsi ginjal, urinalisa, dan untuk pemeriksaan TSH sebaiknya diikuti dengan klinis yang sesuai. Jadi tidak selalu pasien hipokalemia semuanya diperiksakan TSH, karena gangguan tirotoksikosis atau hipertiroid yang menyebabkan gangguan hipokalemia itu pada kondisi di mana terjadi ekses katekolamin ya. Jadi kalau subclinical hyperthyroid itu secara teoritis dia tidak bisa menyebabkan hipokalemia. Tapi kalau masih over itu sangat mungkin bisa menyebabkan hipokalemia. Dan kalau kita tidak menemukan gejala dan tanda apapun dari hipertiroid atau tirotoksikosis, ada baiknya TSH ini tidak perlu diperiksa secara rutin. Nah, terus tadi sudah saya sampaikan bahwa pemeriksaan utama adalah elektrolit urin. Sebaiknya dilakukan elektrolit urin 24 jam bila fasilitas memungkinkan. Namun apabila tidak, pemeriksaan rasio kalium urin berbanding dengan kreatinin urin itu memiliki korelasi yang cukup baik, R-nya sekitar 0,6 dengan pemeriksaan kalium urin 24 jam. Namun sayangnya sensitivitas pemeriksaan rasio kalium urin sewaktu dan berbanding dengan kreatinin urin itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya loss kalium lewat urin. Bila lossnya tidak terlalu besar, sensitivitasnya juga sedikit terganggu. Apabila diperlukan, kita bisa melanjutkan pemeriksaan lanjutannya dengan analisa gas darah. Nah, untuk hipokalemia pada gangguan endokrin, teman-teman Jawa bisa lihat di sini, yang sering kita temukan adalah pada hiperaldosteron primer, yang mungkin pada kasus pertama ini kita akan bahas, kemudian pada hipertiroid dan pada sindrom Cushing. Ilustrasi kasus, perempuan 39 tahun datang dengan keluhan utama lemas seluruh badan 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Riwayat pasien diawali 13 tahun sebelum masuk rumah sakit. Pasien sudah didiagnosis hipertensi, rutin dapat ramipril, amlodipin, dan spironolakton. Namun tekanan darah belum terkontrol, masih berkisar antara 160/100 mm per air aksa. Kemudian keluhan-keluhan ke arah toksik di sangkal. Nah, sejak 4 tahun sebelum masuk rumah sakit, mulai timbul lemas badan berulang dan pasien memerlukan perawatan rumah sakit beberapa kali karena kaliumnya yang rendah, bahkan pernah kurang dari 1 mg per liter. Sampai kemudian berulang kembali, kondisi hipokalemianya itu adalah 1 hari sebelum masuk rumah sakit diawali dengan lemas seluruh badan. Pada riwayat penyakit keluarga diketahui kedua orang tua juga menderita hipertensi. Anak pasien ya berusia 17 tahun hipertensi dan sudah minum 1 obat saat ini. Nah, pada pemeriksaan fisik secara umum kondisi pasien baik dengan tekanan darah masih belum terkontrol 164/109 dengan kekuatan motorik yang menurun. Pada pemeriksaan penunjang, kita bisa lihat di sini untuk pemeriksaan darah rutin, hematologi rutin dalam rentang normal, pemeriksaan fungsi ginjal relatif masih cukup baik, fungsi hati juga baik. Kemudian dari sini kita lihat kalium 2,2 mg dan ini masuk dalam kriteria severe ya, hipokalemia berat dengan fungsi tiroid normal.
Nah, kalau kita ingin mendapatkan hasil seperti ini ya, pasien masuk dengan lemas, hipokalemia. Kadang-kadang kita belum ngeh langsung kalau pasien ada hipertensi juga gitu ya. Nah, tapi karena memang kita sedang membahas saat ini salah satu pendekatan gangguan endokrin, pasien dengan hipertensi, hipokalemia, anamnesis dan pemeriksaan fisik apa saja yang masih kita perlukan. Silakan, saya tunggu jawaban teman-teman sejawat sekalian. Mungkin ada yang mau berpendapat, paling nggak satu orang. Silakan, Dok. Mungkin saya lanjut dulu ya, karena keterbatasan waktu. Nah, seperti awal, jadi kalau kita menemukan ada gangguan hipokalemia dan bermanifestasi muskuloskeletal dengan atau tanpa ada gangguan irama jantung, kita selalu berusaha mengeksklud gangguan ekskresi ya, riwayat diare kronik, muntah, riwayat obat-obatan, riwayat asupan makan, dan kita juga berusaha melihat etiologi yang lain ya, diantaranya seperti gejala tirotoksikosis, manifestasi hipokalemianya, dan perubahan berat badan. Sebenarnya perubahan berat badan ini lebih banyak dikaitkan kalau kita mencurigai ke arah Cushing, dan biasanya itu cukup mudah diketahui pasien Cushing itu dengan adanya moon phase ya, kemudian ada Buffalo Hump, kemudian ada obesitas sentral dan ada hipotrofi dari otot ekstremitas, dan disertai dengan striek keunguan ya. Dan hipokalemia pada kondisi Cushing itu memang tidak selalu terjadi, biasanya pada kondisi Cushing yang Cushing disease yang disebabkan karena makroadenoma hipofisis ya. Karena di situ kortikotropin atau ACTH dia cukup berperan dalam menekan renin. Nah, jadi untuk kondisi Cushing yang lain seperti independen ACTH Cushing, maka biasanya kita tidak selalu menemukan hipokalemia. Bisa apabila kadar kortisolnya demikian tinggi sehingga mekanisme hambatan enzim yang merespon efek kortisol di tubulus ginjal itu menjadi terganggu. Nah, pada pemeriksaan fisik kita bisa temukan aritmia ya dengan menghitung nadi dan iramanya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan tiroid dan screening untuk ke arah Cushing. Pada pasien ini, ya, apa pemeriksaan lanjutan selanjutnya ya di antara pemeriksaan yang ada di bawah ini? Silakan dipilih A, B, C, D, E, F. Tadi sudah ada clue di awal ya bahwa untuk pemeriksaan penunjang utama yang perlu kita lakukan saat kita sudah berusaha mengeksklud penyebab GI loss adalah pemeriksaan. Mohon izin B, dokter. Kalium urin tampung 24 jam, dokter. Mohon izin. Kalium urin, iya. Terima kasih, Dok. Pemeriksaan kalium urin tampung 24 jam. Ya, ini memang pemeriksaan utama ya untuk mengeksplor ke arah hipokalemia. Dan pada pasien ini hasilnya adalah 30 milimol per liter ya, dan ini adalah meningkat. Ya, ini hasilnya meningkat. Nah, apa rencana selanjutnya? Kira-kira apa rencana selanjutnya? Kalau sudah tahu. Kalau Ya, E silakan, bagaimana, Dok. dokter? Bikarbonat darah. Kenapa? Bikarbonat darah, pemeriksaan berikutnya. Pemeriksaan bikarbonat darah untuk kasus pada kondisi yang tidak disertai dengan hipertensi, mungkin kita bisa melanjutkan ke pemeriksaan bikarbonat darah, Dok. Tapi mungkin untuk kasus ini boleh kita coba arahkan dulu karena memang kebetulan pasien hipertensi ya, Dok. Mungkin kalau pasiennya tidak hipertensi, kita bisa lanjutkan ke analisa gas darah untuk lebih mengeksplor jenis-jenis renal loss ya, Dok, yang terjadi. Nah, ini adalah prinsip pada pendekatan. Kalau kita sudah mulai curiga nih ada hipertensi, hipokalemia ya, karena renal loss gitu ya. Nah, apa sih yang penyebab? Oh, kemungkinan penyebab endokrin. Nah, kalau kita mencurigai salah satu gangguan endokrin, 3 step ini sebaiknya tidak diubah-ubah ya. Kita selalu berawal dari clinical suspicious dulu. Jadi misalnya secara klinik kita curiga dulu. Pada kasus ini ada hipertensi yang sulit kontrol ya.
dan disertai dengan hipokalemia ya, dan ada riwayat keluarga yang sama. Jadi ini kita bisa mulai mengarahkan ke suatu anxiety ya, disease anxiety. Nah, kita masuk pada biochemical testing. Selain untuk mengkonfirmasi hipokalemianya itu sendiri, kita juga boleh langsung melakukan pemeriksaan hormonal yang kita curigai berperan pada kasus ini ya. Dan kita masih melanjutkan pada pemeriksaan biochemical testing atau laboratorium. Pada alur pendekatan diagnosis hipokalemia, kita bisa lihat di sini ya. Pasien ini memiliki kalium urin 24 jam yang meningkat 30 ya, dan disertai dengan peningkatan tekanan darah. Nah, di sini next step-nya adalah pemeriksaan plasma renin activity dan plasma aldosteron concentration. Kemudian kita buatkan rasio antara aldosteron dan reninnya. Ya, yang tadi ditanyakan, apabila kita tidak menemukan gangguan hipertensi, biasanya kita akan mulai melanjutkan dengan pemeriksaan analisa gas darah ya, untuk menentukan jenis-jenis renal loss-nya ya, seperti sindrom Bartter, Gitelman atau RTA. Nah, ini kita akan lebih fokus pada gangguan endokrin. Jadi kita lihat di sini hasil pemeriksaan plasma aldosteron concentration dan plasma renin activity. Teman-teman sejawat bisa lihat ini aldosteronnya meningkat ya di atas 20 yaitu 68 dengan renin yang sangat tertekan yaitu 0,1 sehingga kalau dirasiokan antara aldosteron dan renin maka hasilnya adalah tinggi 680. Jadi kita lihat pada alur diagnosis di sini ya. Pasien dengan hipertensi dan hipokalemia, seperti pada kasus kita ini. Namun tidak menutup kemungkinan harus disertai hipokalemia tidak. Karena ternyata sebagian dari hiperaldosteron primer tidak disertai dengan hipokalemia. Jadi untuk kasus-kasus yang hipertensi resisten pun tanpa disertai hipokalemia atau kejadian hipertensi dan kardiovaskular disease yang terjadi pada usia kurang dari 40 tahun, ya karena morbiditas hiperaldosteron primer ini cukup besar ya di kardiovaskular. Nah itu teman-teman sejawat sudah boleh mulai berpikir atau berusaha menyingkirkan screening ke arah primary aldosteronism. Yang diperiksa adalah plasma renin activity dan plasma aldosteron concentration. Kemudian di sini kita rasiokan ya, dan rasio yang lebih sama dengan 20 itu sudah mengarahkan kepada primary aldosteronism. Satu hal yang perlu dipersiapkan oleh kita sebagai internis ya sebelum mengirimkan pasien ke laboratorium. Seperti pada pasien ini, dia mendapatkan amlodipin, dapat ramipril ya, dan dapat spironolakton. Gimana obat-obatannya sebelum pemeriksaan? Biarkan aja terus pemeriksaannya tetap dilakukan atau ada modifikasi. Kita perlu tahu ada beberapa faktor yang mempengaruhi sensitivitas atau risiko timbulnya false positif dan false negatif dari rasio aldosteron dan renin ini ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan pasien. Di antaranya dikoreksi dulu hipokalemianya ya. Karena kalau misalnya kaliumnya itu terlalu rendah, maka dia akan menyebabkan terjadinya false negatif. Lalu pasien yang sudah hipertensi lama, biasanya kan memang sudah terbiasa mengurangi garam. Nah, adanya restriksi garam ini juga bisa menimbulkan kondisi yang false negatif. Sehingga 2 minggu at least menjelang pemeriksaan tidak ada restriksi garam, seperti biasa saja. Ya bukan berarti pasien harus makan asin-asin juga tidak, tapi secara lumrahnya saja, tidak direstriksi. Dan kita perlu melihat obat-obatan yang bisa menyebabkan false positif maupun false negatif dari rasio aldosteron renin ini. Seperti beta blocker, klonidin, metildopa, NSAID, diuretik, cukup banyak ya teman-teman ya. Sampai tadi di kelompok sebelah tuh tanya, terus obat untuk mengendalikan hipertensinya apa gitu ya untuk 2 minggu terakhir gitu ya. Jadi kita bisa memberikan non-dihidropyridin CCB seperti verapamil ya, kalau memang ada obatnya, mungkin tidak di semua tempat ada, dan bisa juga alfa antagonis yang kerjanya di perifer.
Clonidin ini kerjanya di sentral ya, tapi kita coba cari yang bekerjanya di perifer seperti terazosin, dan itu bisa coba kita gunakan terlebih dahulu dikombinasi dengan verapamil untuk mencoba mengendalikan tekanan darah pasien 2 minggu sebelum. Jadi obat-obatan seperti ramipril, amlodipin, spironolakton pada pasien ini kita hentikan terlebih dahulu, digantikan dahulu. Dan pengambilan sampelnya itu juga nggak boleh pasien datang, duduk, langsung diambil darahnya. Dia harus cukup istirahat dalam kondisi duduk ya, minimal 15 menit duduk tenang dengan kondisi tegak dan diambil pemeriksaan aldosteron dan reninnya. Nah, ada yang namanya confirmatory testing ya. Untuk kasus-kasus yang kita masih curiga, nilainya itu ambang-ambang gitu ya. Tadi yang aldosteron rasio aldosteron reninnya itu nggak apa ya, nggak full blown banget gitu seperti pada kasus ini kan tinggi sekali. Ini masih ambang-ambang. Nah, kadang-kadang perlu namanya confirmatory testing. Intinya kita ingin lebih melihat dinamika atau mekanisme ada salin infusion test. Kita berikan pasien loading natrium yang tinggi, harapannya nanti akan terjadi supresi aldosteron. Pada primary aldosteronism supresi itu tetap tidak terjadi karena memang ini perlu nggak? Pada kasus ini kalium sudah jelas menurun. Sudah jelas seperti ini tidak perlu melakukan konfirmasi. Kita meyakinkan secara pemeriksaan laboratorium fisik, pemeriksaan laboratorium, sudah confirm ini ada gangguan endokrin. Next step-nya adalah kita melakukan yang namanya pemeriksaan lokalisasi menggunakan pencitraan atau radiologi. Dan di sini yang kita lakukan adalah pemeriksaan CT abdomen atau CT adrenal. Nah, untuk pemeriksaan radiologi, mungkin teman-teman sejawat juga perlu mengetahui pemeriksaan radiologi dan adrenal venous sampling ya. Kita tahu bahwa penyebab dua penyebab utama untuk primary aldosteronism adalah idiopathic bilateral hyperaldosteronism ya, dan ini biasanya pendekatan manajemennya adalah jarang. Kita dengan mudah membedakan, kadang-kadang tidak mudah membedakan IH dan APA ini. Kenapa? Karena pada IH kadang-kadang disertai juga dengan nodul non-fungsional yang kita kenali sebagai APA. Seiring meningkatnya usia, kejadian atau timbulnya nodul non-fungsional ini cukup lumayan ya, di atas usia 35 atau 40 tahun. Sehingga kalau teman-teman lihat pada alur algoritma ini, angka 35 tahun itu menjadi cukup penting untuk dipertimbangkan. Apabila pada CT adrenal ditemukan ada nodul ya, sudah confirm biochemical testing dilakukan CT adrenal, kemudian ditemukan unilateral nodul pada pasien yang usia kurang dari 35 tahun ya, maka tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan adrenal venous sampling, tapi bisa langsung kita konsulkan ke sejawat urologi untuk dilakukan unilateral adrenalektomi. Nah, di satu sisi kadang-kadang aldosteron producing adenoma yang ukurannya kecil kurang dari setengah senti itu susah dideteksi dengan CT ya. Jadi bisa juga dianggap IH. Jadi akhirnya cuma diterapi dengan farmakoterapi. Padahal kalau dia itu jenis apa unilateral dan dilakukan surgery maka tingkat kuratifnya itu sangat tinggi dan bisa mencegah komorbiditas. Nah, jadi hal-hal inilah mungkin yang perlu kita pertimbangkan ya pada pasien-pasien kita. Mungkin pertanyaan lanjutannya adalah apakah AVS ini bisa dilakukan di Indonesia? Sayangnya sejauh ini masih belum bisa ya teman-teman syawat sekalian. Sehingga
kalau menemui kasus-kasus yang borderline memang kan seringkali kita agak khawatir juga untuk buru-buru melakukan operasi, namun kita biasanya berikan farmakoterapi sambil monitoring. Nah, untuk pasien ini hasil CT abdomennya menunjukkan ada lesi sugestif berasal dari kelenjar adrenal kanan, ya. Ukurannya 1,5 kali 2,4 kali 2,1 cm. Dan ini sesuai dengan adenoma dan tidak ada lesi pada adrenal kiri, ya. Dan pada adrenal yang kiri juga tidak ditemukan kelainan. Nah, jadi gimana ini pada pasien ini? Apakah kita rujuk ke urologi untuk tindakan surgery atau kita berikan terapi medikamentosa terlebih dahulu? Silakan, Dok. Saya lanjutkan dulu ya. Kita lakukan operasi pada pasien ini ya. Jadi dengan klinis yang jelas ya, dan kemudian pada hasil CT ditemukan, meskipun usia pasien 39 tahun, tapi dari beberapa referensi angka 35 tahun itu tidak mutlak, jadi antara 35 sampai 40 tahun. Jadi dengan usia pasien 39 tahun harapan kita dengan lesi nodul yang juga cukup lumayan besar antara 1,5 sampai 2 cm, sepertinya sih sepertinya juga bukan suatu nodul non fungsional ya. Jadi akhirnya diputuskan untuk adrenalektomi ya, dan sambil kemudian diobservasi. Nah, ini foto tindakan yang dilakukan pada pasien ya pada saat dilakukan adrenalektomi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk pasca operasi secara bertahap tekanan darah pasien bisa dikendalikan sehingga pada 3 minggu post-op ya pasien tidak memerlukan terapi antihipertensi dan kaliumnya juga bisa bertahan normal tanpa suplementasi kalium. Ini hasil PA-nya sesuai dengan adenoma korteks adrenal. Ini tadi sudah kita bahas, saya tidak ulang kembali ya mengenai siapa saja yang perlu kita screening untuk primary aldosteronism. Nah, ini adalah simpulannya. Jadi hiperaldosteron primer perlu dicurigai pada beberapa kondisi, diantaranya hipertensi yang sulit dikontrol meski tanpa hipokalemia. Apalagi kalau disertai dengan hipokalemia spontan. Ya. Kemudian hipertensi dengan kejadian kardiovaskular disease pada usia muda atau hipertensi pada kerabat derajat pertama. Ya. Ini perlu lakukan pemeriksaan bila memungkinkan. Pendekatan hipokalemia yang utama adalah pemeriksaan kalium urin 24 jam dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan analisa gas darah, terutama bila kita mencurigai adanya kondisi renal loss ya di luar dari gangguan endokrin. Kemudian pemeriksaan aldosteron dan renin memerlukan persiapan setidaknya 2 minggu sebelumnya. Tadi kita sudah bahas apa saja persiapannya ya dok. Kita koreksi dulu kaliumnya, diet natriumnya kita bebaskan, dan ada beberapa obat yang kita modifikasi terlebih dahulu. Pada aldosteron producing adenoma, tindakan pembedahan dapat mengkoreksi hipertensi dan mencegah komorbid lebih lanjut. Demikian juga pada idiopatik bilateral hiperaldosteronism, pemberian farmakoterapi yang sesuai juga bisa diharapkan bisa mengontrol ya tekanan darah dan mencegah komorbid lebih lanjut. Baik, mungkin sebelum masuk pada ilustrasi kasus kedua, saya berikan kesempatan kepada teman sejawat sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Mungkin untuk panitia, apakah beralih ke Prof. Imam atau saya lanjutkan ke kasus kedua? Boleh beralih ke Prof. Imam ya, Dok. Baik, baik. Terima kasih. Baik, teman sejawat sekalian, mungkin untuk menghemat waktu, maka sebentar. Lebih dahulu ya, Prof. Jikalau tidak dioperasi bagaimana? Iya, Dok. Jadi
pada saat kita sudah menentukan secara biochemical testing bahwa ada hiperaldosteronisme, maka sebenarnya di situ kita sudah bisa jelaskan ke pasien, dok, apa kemungkinannya, apakah ini IH ataukah ini apa, dan itu memang biasanya dibantu oleh pemeriksaan radiologi. Kalau misalnya ternyata pasien memutuskan meskipun ditemukannya apa dan dia tetap tidak mau dilakukan surgery, maka pendekatannya medikamentosa, dok. Ya meskipun kita tahu dengan medikamentosa biasanya juga kurang adekuat kalau memang penyebabnya adalah apa. Tapi kalau memang pasien tidak menginginkan, itu bisa kita coba. Mungkin itu, dok, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih, dok, atas partisipasinya. Untuk berikutnya, saya izin kita akan memulai kasus yang berikutnya yang akan dibawakan oleh Prof. Imam Subekti. Prof. Imam Subekti saat ini adalah guru besar di Divisi Metabolik Endokrin, Departemen Klinik Ilmu Penyakit Dalam FKUI. Beliau sangat aktif di bagian pendidikan. Salah satunya saat ini beliau sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademik atau UPMA FKUI. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Prof. Imam untuk memulai presentasinya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Dr. Diah atas kesempatannya. Terima kasih, saya menikmati presentasi Dr. Diah ini tadi. Enak ya diikuti. Terima kasih Dr. Diah. Sahabat sekalian, saya mendapat tugas untuk membawakan pada workshop ini adalah elektrolit selain atau elektrolit lain yang tadi dibicarakan adalah hipokalemia. Kali ini yang diminta kepada saya adalah hiponatremia. Pada kondisi yang spesifik yaitu pada SIADH, Syndrome Inappropriate Antidiuretic Hormones, dan Cerebral Salt Wasting Syndrome. Diagnosis dan tata laksananya. Tujuan pembelajaran pertama adalah mengetahui definisi dan kriteria diagnosis hiponatremia. Kedua, memahami perbedaan patofisiologi SIADH dan CSWS. Ketiga, memahami cara mendiferensiasi penyebab hiponatremia, termasuk pada SIADH dan CSWS. Dan yang terakhir, memahami bagaimana cara tata laksana atau terapi SIADH dan CSWS. Hanya saja memang mengingat waktu, kelihatannya menurut sesuai pengalaman yang di grup sebelumnya, hanya bisa satu kasus selesainya. Tapi mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita terhadap kasus tersebut. Baik, sahabat sekalian, hiponatremia definisinya adalah suatu keadaan kadar natrium kurang dari 135 mmol per liter. Nah, hiponatremia ini merupakan kelainan elektrolit yang paling sering ditemui dalam praktek sehari-hari. 15-20% itu kunjungan IGD, sementara pada pasien yang dirawat itu bisa dari 3 hingga 35%. Jadi sepertiga pasien yang dirawat itu bisa mengalami hiponatremia. Dan hiponatremia kenapa menjadi penting? Karena dapat meningkatkan angka kematian, biaya perawatan tinggi, angka readmisi tinggi, dan masa perawatan di rumah sakit lebih panjang. Dan SIADH dan CSWS ini merupakan penyebab hiponatremia yang sering ditemui. Namun, seringkali sulit dibedakan karena gejala klinis yang mirip dan seringkali tumpang tindih. Yang menjadi lebih penting adalah karena tata laksana keduanya itu bertolak belakang. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita, bagi klinisi untuk dapat membedakan mana SIADH dan mana CSWS atau Cerebral Salt Wasting Syndrome. Sahabat sekalian, ini adalah gejala hiponatremia
bisa mulai dari tanpa gejala atau mild symptoms, hampir tidak bergejala, kemudian moderate, mulai dari mual, kebingungan, sakit kepala, hingga kondisi yang lebih berat lagi, severe, sampai ke kejang-kejang dan hingga koma, terutama apabila kadar natriumnya kurang dari 115. Nah, apa itu SIADH? Ya. Patofisiologinya SIADH adalah ketidaksesuaian, ya. Jadi ketidaksesuaian antara sekresi ADH dengan kadar osmolaritas efektif. Jadi sebetulnya kondisinya sudah cairan atau volume intravaskular sudah cukup, tetapi ADH-nya tetap disekresi. Itulah yang kemudian disebut sebagai dysregulasi. Nah, ADH ini disekresi di pituitary atau diproduksi ektopik di luar pituitary, bisa di tumor atau keganasan. Kemudian juga disebabkan karena peningkatan ekspresi vasopresin atau terjadi mutasi pada reseptor V2 vasopresin di tubulus collecting. Dan kemudian dengan mekanisme itu terjadi retensi air di dalam sirkulasi, maka akan terjadi euvolemi atau jumlah yang tidak kurang, atau ada sedikit hipervolemia, dan peningkatan osmolaritas urin, biasanya lebih dari 100 miliosmol per liter. Nah, sahabat sekalian, ini ada skema yang memperlihatkan mulai inappropriate antidiuretic hormone secretion yang kemudian menyebabkan reabsorpsi, peningkatan reabsorpsi air di renal collecting ducts, ductus choledochus, renal collecting ducts, ya. Kemudian terjadi peningkatan volume darah dalam sirkulasi, dan yang kemudian berujung pada hiponatremia dengan osmolaritas plasma yang rendah. Nah, hiponatremia ini berisiko terjadinya cerebral edema, yaitu melalui shift atau perpindahan cairan dari ekstraseluler atau dalam hal ini intravaskular, karena dia lebih hipotonik, pindah ke daerah yang hipertonik, yaitu ke dalam sel. Dan apa akibatnya adalah terjadinya cerebral edema. Dan ini yang kemudian dapat menimbulkan kejang, koma, dan bahkan kematian. Sahabat sekalian, selanjutnya adalah CSWS. Ini suatu penyebab hiponatremia penting yang terjadi pada individu dengan acute atau chronic damage dari CNS, ya. Jadi ada acute and chronic damage dari CNS. Dan yang terjadi ada dua mekanisme. Pertama adalah gangguan input sistem saraf simpatik yang menyebabkan sekresi renin menurun, kemudian terjadi reabsorpsi natrium, sehingga reabsorpsi natrium yang turun, air juga reabsorpsinya turun di tubulus proksimal, dan akibatnya karena reabsorpsinya menurun, maka akan keluar natriumnya sebagai natri membawa air. Ya. Nah, yang kedua, teori kedua adalah natriuretic peptide. Jadi dengan adanya gangguan pada cerebral, terjadi pelepasan natriuretik, misalnya pada lesi otak, kemudian terjadi ekskresi natrium dan urin. Ya, jadi meningkatkan ekskresi natrium dan urin, sehingga terjadi natriuresis.
Karakteristiknya adalah hiponatremia, ekskresi natrium urin yang meningkat, osmolaritas urin yang meningkat karena natriumnya meningkat. Dan sebagai konsekuensi terjadi hipovolemi, hipotensi, dehidrasi, dan balans cairan yang negatif. Artinya lebih banyak yang keluar melalui urin dibanding yang masuk. Saudara sekalian, secara skematis adanya cedera di cerebral menyebabkan pelepasan natriuretik peptide. Kemudian pelepasan natriuretik peptide ini menyebabkan reabsorpsi sodium menurun dan reabsorpsi air juga menurun. Ya, reabsorpsi sehingga keluar sebagai urin yang pekat karena mengandung natrium. Sementara pada sisi sebelahnya terjadi input saraf simpatis yang terganggu yang menyebabkan reabsorpsi sodium berkurang. Dan itu bertemu di ginjal sebagai bentuk natriuresis. Saudara sekalian, oleh karena itu penilaian status volume ekstraseluler atau dalam hal ini adalah intravaskular pasien merupakan kunci membedakan SIADA dan CSWS. Nah, itulah pengantar singkat terkait dengan hiponatremia pada SIADA dan pada CSWS. Kita masuk ke kasus pertama. Seorang wanita 59 tahun dengan penurunan kesadaran 3 hari sebelum masuk rumah sakit, membawa hasil CT scan dengan gambaran tumor otak. Direncanakan kraniotomi dan kemudian dilaksanakan, dan pada evaluasi hari keempat terdapat hiponatremia 123 dan juga poliuria. Kesadaran masih dalam pengaruh sedasi, on ventilator. Kita lihat di sini tekanan darahnya 80/50, CVP-nya 4, dan ada kesan kolaps. Nah, kalau kita berhadapan dengan situasi demikian, apa yang difikirkan? Apa yang kita pikirkan? Apa yang menjadi penyebab hiponatremia pada kasus ini? Mungkin teman-teman ada yang ingin berbagi kalau berhadapan dengan situasi seperti ini, apakah ini suatu kondisi SIADA atau kondisi CSWS atau kondisi yang lain. Dengan keterangan kliniknya ada poliuri, kemudian pemeriksaan tekanan darahnya rendah, CVP-nya juga rendah, pemeriksaan penunjangnya natriumnya juga rendah. Baik. Izin, Prof. Ya, ya. Mungkin ke arah CSWS, Prof. Maaf, ini dengan Novi, Prof. Oh, Dokter Novi. Iya, iya, iya. Dokter Novi ya, ke arah CSWS. Kenapa, Dok? Satu, tadi kan pasiennya ada hiponatremi dengan poliuri, Ya. kemudian hipotensi, itu lebih jadi karakteristik dari CSWS. Biasanya kalau SIADH pasiennya nggak poliuri, Prof. Oh, gitu ya. Ya, Jadi, dan lebih hipertensi biasanya. Dan lebih hipertensi. Baik. Jadi yang clue-nya ya, seperti tadi, clue-nya adalah volume intravaskular ya, Dok ya. Iya, Dok. Jadi tadi Bu Dr. Novi menyampaikan karena ini hipotensi, kemudian ada CVP yang rendah, kolaps, poliuri, ya ini bukan ciri SIADA. Itu merupakan karakteristik CSWS. Terima kasih, Dok. Nah, untuk sampai kepada diagnosis itu, maka kita biasanya menggunakan istilahnya pemandu, ya, agar kita bisa lebih terarah untuk mencapai suatu diagnosis penyebab hiponatremia. Kalau hiponatremianya sendiri saya kira sudah jelas ya, kurang dari 135. Bahkan pada kasus ini kurang dari 125.
suatu keadaan yang juga mengkhawatirkan. Tapi ternyata pada pasien ini tidak atau belum disertai tanda-tanda hiponatremia yang berat. Nah, ini adalah algoritma yang digunakan untuk mencari ke arah mana hiponatremia itu akan berlabuh penyebabnya. Pertama adalah mengukur tadi osmolaritas serum. Kemudian yang kedua menentukan apakah ini acute or severe symptoms. Pada kasus tadi ini dilaporkan tidak ada tanda-tanda acute atau severe. Kemudian diteruskan ya, karena ini tidak ada, maka diteruskan dengan osmolaritas urin. Dan kalau ternyata lebih dari 100, nanti kita lihat hasilnya dilanjutkan dengan konsentrasi natrium urin. Nah, ini 3 kelompok pemeriksaan penunjang ini menjadi penting ketika kita berhadapan dengan hiponatremia. Nah, ini kemudian nanti sesudah ada data-datanya kita masukkan ke dalam algoritma ini untuk sampai kepada diagnosis. Jadi sahabat sekalian, nah, selalu kita mulai dari anamnesis. Ketika kita ditanya, kira-kira kemana nih arahnya? Maka kita bertanya tentang adanya muntah, adanya diare, adanya intake makanan cukup atau tidak, intake cairannya bagaimana, dan lain-lain. Nah, pada pasien ini tidak ada muntah, tidak ada diare, intake-nya cukup menurut perhitungan ya, per infus. Sehingga kira-kira apakah ini semata-mata dari cerebral atau dari lain. Tadi salah satunya adalah CSWS. Maka data yang dibutuhkan tentu sesuai dengan algoritma tadi, osmolaritas, status volume intravaskular, osmolaritas urin, kadar natrium urin. Nah, apakah semua ini diperlukan untuk diperiksa agar sampai pada penyebab hiponatremia tadi? Mungkin Dokter Novi masih ingin menjawab lagi, Dok. Apakah semua ini perlu diperiksa, Ibu Dokter? Baik. Saya kira ini sesuai dengan algoritma tadi, maka ini perlu diperiksa ya. Nah, inilah hasilnya, sahabat sekalian, osmolaritas sedikit turun, kemudian CVP-nya rendah, osmolaritas urinnya 277, dan kadar natrium urinnya 82. Ya, ini data yang ada. Lalu informasi tambahannya adalah bahwa urinnya, produksi urinnya meningkat ya. Jadi kita lihat di sini 4 liter dari yang sebelumnya adalah 2 liter per 24 jam. Baik. Lalu apa diagnosis pada pasien ini? Tadi Dr. Novi ya tadi ya sudah menyebut CSWS dengan pertimbangan tadi. Kalau kita masukkan ke dalam algoritma ini adalah ada hipotonik hiponatremia, dan kalau kita lanjutkan apakah ini suatu acute atau severe symptoms, maka kalau kita baca definisinya di sini, pada pasien ini operasinya atau evaluasi natriumnya dilakukan 3-4 hari sesudah operasi. Nah, dalam 4 hari itu kita tidak tahu apakah sudah berlangsung hiponatremia atau belum, atau sudah terjadi atau belum. Kita tidak tahu, dan yang data kita peroleh sebelum operasi 134, 4 hari sesudah operasi 123. Nah, dalam kondisi demikian, maka karena tidak memenuhi kriteria acute dan juga tidak memenuhi kriteria kronik, maka disebutkan adalah kita klasifikasikan sebagai kronik ya. Jadi kalau sekali lagi kalau tidak bisa dikelompokkan sebagai akut atau kronik secara sesuai dengan kriteria, maka dianggap saja kronik, kecuali nanti terbukti sebaliknya. Nah,
Setelah dianggap tidak ada acute maupun severe symptoms, kita lanjutkan ke urin osmolaritas. Kita lihat ini lebih dari 100 miliosmol per kilogram. Maka kita berlanjut pemeriksaan konsentrasi natrium urin. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Kita lihat natrium urin hasilnya 82, jauh lebih tinggi dari kadar di atas 30 sebagai batas untuk pengelompokan apa namanya? Ini disebutkan kalau di sini kurang dari 30 dianggap sebagai low effective arterial blood volume. Nah, kalau di atas 30 ini, kemudian ada pertanyaan, apakah menggunakan diuretics atau ada problem ginjal? Pada pasien ini tidak ada dua-duanya, sehingga kemudian kita sampai pada ujung dari algoritma itu, apakah ini suatu apa namanya, extracellular fluid yang menurun, atau ini suatu extracellular fluid yang normal. Artinya hipovolemia atau ini normovolemia. Nah, kalau kita lihat seperti tadi Dr. Novi sampaikan, tekanan darah turun, CVP turun, kemudian ada kesan kolaps, maka ini tentu saja merupakan suatu extracellular fluid yang berkurang. Nah, kemudian kita tinggal lagi memilih kira-kira dari 5 pilihan ini yang mana saja. Nah, tadi akhirnya pilihan jatuh berdasarkan tadi tidak menggunakan obat apa namanya tadi, bentar ya, tidak ada muntah, tidak ada adrenal insufisiensi, tidak ada masalah di ginjal, tidak ada acute diuretics, maka kemungkinan besar pilihannya jatuh pada cerebral salt wasting syndrome. Sahabat sekalian, bagaimana sekarang membedakan antara SIADH dengan cerebral salt wasting syndrome? Ini ada beberapa items yang dapat digunakan untuk membedakan. Antara lain serum urea concentration di sini normal rendah, di sini kalau yang CSWS normal tinggi. Untuk serum uric acidnya sama, sementara kalau urine volume SIADH normal atau rendah, sementara CSWS-nya tinggi. Sama pada kasus ini 4 liter per hari, sebelumnya 2 liter. Nah, bagaimana dengan kadar natrium urin? Pada CSWS tinggi sekali, ya, jauh lebih tinggi dari 30. Ini tadi disebabkan natriuresis sehingga volume urinnya tinggi, di dalamnya mengandung natrium tinggi sehingga osmolaritas urinnya tinggi. Bagaimana dengan tekanan darahnya? Tekanan darah pada CSWS normal atau orthostatic hipotensi ada cenderung turun dan CVP-nya turun. Jadi inilah gambaran perbedaan CSWS dengan SIADH. Ini penting sahabat sekalian karena tata laksana SIADH dan cerebral salt wasting itu bertolak belakang, sehingga ini penting untuk ditetapkan sebelum kita putuskan tata laksananya. Nah, bagaimana tata laksana CSWS? Tentu saja karena persoalannya adalah keluarnya urin yang banyak, maka pertama adalah dilakukan penggantian cairan, volume replacement. Yang kedua, karena terjadi hiponatremia, maka perlu koreksi natrium dengan NaCl normal salin atau hipertonik. Tentu tergantung dengan kadar natrium dalam serum maupun keluhannya. Apakah ada severe symptoms atau tidak ada. Nah, kemudian setelah kita merancang penggantian cairan,
merancang pemberian jenis cairannya. Kalau tadi pertama adalah jumlah cairan, kemudian jenis cairan, maka kita sampai pada menetapkan target kadar natrium, kemudian jenis infus yang diperlukan dan kebutuhan. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat mengenai target kadar natrium, Dok? Silakan, Dok. Silakan, ada teman-teman yang ingin memberikan masukan atau pendapat. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan. Sahabat sekalian, penetapan target kadar natrium tentu juga berhubungan dengan jenis hiponatremianya pada pasien ini seperti apa. Tadi kita sepakat bahwa pasien ini without severe symptom, ya, tidak ada tanda-tanda severe symptoms. Nah, oleh karena itu kita perlu meningkatkan level dari natrium dengan ketentuan. Ya, ini ketentuannya adalah diberikan secara perlahan, ya, hingga peningkatan 10 mmol per liter dalam 24 jam. Ya, 10 mmol per 24 jam, dan apabila pada hari kedua kadar natrium belum tercapai, maka diulang sekali lagi, tetapi tambahannya bukan 10, tetapi 8 mmol. Hingga target konsentrasi natriumnya tercapai 120 mmol per liter. Nah, disarankan untuk melakukan evaluasi kadar natrium serum 6 dan 12 jam. Ini untuk perhitungan apakah perlu dikoreksi dengan elektrolit, cairan elektrolit lagi atau tidak. Nah, sahabat sekalian, apabila ini kita dihadapkan pada hiponatremia disertai dengan severe symptoms yang bukan terjadi pada pasien ilustrasi kasus tadi, ya, kita dianjurkan atau kita disarankan pemberian infus cepat 150 cc NaCl 3%. Dan kadar natrium diulang setiap 20 menit. Dan apabila masih belum tercapai target, kita disarankan untuk mengulang infus cepat 150 cc NaCl 3%. Dan seterusnya hingga kadar atau simptomnya rilis. Tetapi sebaiknya melakukan ini di tempat yang ada fasilitas monitoring yang baik, ada perawat yang terampil, dan selalu komunikasi dengan dokter ketika melakukan koreksi cepat. Nah, sahabat sekalian, ini adalah perhitungan atau formula ketika menghitung kita mau naik sampai berapa. Pasien ini turun 100 sampai 123, katakanlah kita ingin naik yang moderat adalah 130. Ya, kita tidak naik sampai 135, tapi cukup 130, dan berarti yang kita tuju adalah delta kenaikan natrium yang ditargetkan dari 123 ke 130, ya. Ini rumusnya, ini adalah yang ingin dicapai. Kemudian jumlah mili equivalennya berapa yang akan dimasukkan sebagai koreksi terhadap kondisi hiponatremia. Jadi infusat natrium ini adalah jumlah natrium milimeg yang akan dimasukkan. Ini adalah formulanya seperti ini. Kemudian setelah dihitung, kita temukan 322 mili ekuivalen. Dan kalau kita lihat, natrium klorida 3% itu mengandung 513 mili ekuivalen per liter. Sehingga kebutuhan 322 itu dapat dipenuhi dengan 622 cc natrium
klorida 3%. Ya, karena NaCl ini isinya adalah 513 per liter, artinya per 1000 cc. Nah, kemudian ketemulah angka ini. Sahabat sekalian, ini penting untuk diketahui berapa lama jumlah sebanyak ini dimasukkan untuk mencapai kadar yang kita harapkan. Ini paling cepat diberikan 24 jam. Ya. Jadi kenaikan 7 milimol ini ditempuh dalam waktu 24 jam. Jadi kita hitung 628 NaCl 3% selama 24 jam. Sahabat sekalian, inilah formula yang digunakan untuk mencapai. Nah, sahabat sekalian, apabila kita sudah melakukan koreksi dengan NaCl, tetapi ternyata kadar natriumnya masih belum mencapai perbaikan, tindakan apa yang kita akan lakukan? Terapi apa yang bisa diberikan? Silakan. Ada yang ingin memberikan, Dok? Baik. Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi, sahabat sekalian, upaya koreksi dengan cairan NaCl baik fisiologis maupun kalau memang koreksinya kadar natriumnya rendah, ingin kita naikkan dari seperti kasus tadi 123, kita berikan NaCl 3% pelan-pelan, ternyata belum berhasil, maka kita masih memiliki modalitas lain, yaitu suatu preparat sintetik mineralokortikoid. Ya. Ini adalah suatu aldosteron agonis, ya, aldosteron agonis yang fungsinya itu meningkatkan reabsorpsi natrium. Ya. Kalau kita lihat di sini adalah mekanismenya, fludrokortison ini berikatan dengan mineralokortikoid reseptor, kemudian mengaktifkan, ya, mengaktifkan channel natrium yang sudah siap untuk menarik atau ya mereabsorpsi natrium. Kemudian yang kedua, mekanisme kerjanya adalah mineralokortikoid yang sudah berikatan dengan reseptor ini kemudian mengaktifasi transkripsi dan translasi dari protein, sehingga kemudian menyebabkan reabsorpsi natriumnya menjadi lebih meningkat. Nah, dengan mekanisme kerja seperti ini, maka diharapkan hiponatremia yang ada dapat terkoreksi dengan pemberian fludrokortison, sehingga tidak terjadi natriuresis, diuresis berkurang, sehingga meningkatkan volume intravaskular. Ini dosis yang diberikan antara 0,05 hingga 0,1 2 kali sehari. Demikianlah sahabat sekalian, dan yang terakhir ini adalah bagaimana kita mempertimbangkan CSWS, yaitu apabila kita mendapati 2 dari 4 keadaan yang tertulis ini. Pertama adalah ditemukan adanya clinical clinical findings of hypovolemia, ada mulutnya kering, ada takikardi, kemudian yang kedua adalah laboratory evidence of dehydration, yang ketiga ada negative balance cairan yang seperti urin yang kurang dari 6 cm H2O. Nah, kalau kita mendapati kondisi-kondisi seperti ini, minimal 2 saja, maka arah dari
penyebab hiponatremia ini adalah karena CSWS. Demikian, sahabat sekalian, mungkin masih ada waktu ke Dr. Dia. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Prof. Imam untuk penjelasan kasusnya yang sangat jelas. Ini ada satu pertanyaan, Prof. Mungkin sebelum kita tutup karena waktunya juga sudah habis. Izin saya bacakan, Prof. Selamat siang, Prof. dan Dok. Izin bertanya, sebelum pemeriksaan elektrolit urin tampung 24 jam, apakah elektrolit pasien harus dikoreksi sampai normal terlebih dahulu atau langsung diambil meskipun masih dalam keadaan hiponatremi, hipokalemi, Prof. Dok, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dia dan terima kasih kepada penanya. Justru kita ingin mengetahui kondisi elektrolit urin yang aktual. Karena kalau kita menunggu koreksi, maka yang terjadi elektrolit urin itu akan juga terpengaruh oleh kadar elektrolit serum setelah dikoreksi. Oleh karena itu, sedapat mungkin koreksi memang tetap dilakukan, tetapi pada saat bersamaan kita melakukan penampungan urin ya untuk diperiksa elektrolit 24 jamnya. Jadi kita tidak menunggu, sekali lagi kita tidak menunggu elektrolit menjadi normal terlebih dahulu baru diukur, tetapi langsung dilakukan untuk melihat aktual kadar elektrolit urinnya. Kira-kira demikian kepada dokter yang bertanya. Mohon maaf, saya tidak, namanya saya tidak tahu tadi. Mohon maaf. Demikian Dokter Dia. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Imam. Iya, karena berhubung waktu, dari dua kasus yang sudah kita diskusikan bersama, harapan kami teman-teman sejawat sekalian bisa mendapatkan gambaran mengenai kasus yang sudah disampaikan. Mungkin di lapangan terdapat banyak sekali variasi kasus dari mulai derajat severity dan sampai juga clinical presentation-nya, dan moga-moga nanti kami dari Divisi Metabolik Endokrin insya Allah secara rutin selalu mengadakan diskusi kasus di bidang endokrin dan seperti Jakarta Endokrin Meeting. Bila teman-teman sejawat ingin bergabung di acara-acara diskusi kami setiap hari Rabu, setiap hari Jumat, silakan mungkin menghubungi salah satu staf dari divisi, mungkin kita bisa sharing linknya dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dengan menambah wawasan mengenai kasus-kasus di bidang endokrin. Senin siang juga ada Dokter Mungkin Dia. Oh Senin iya, siang, ya. Oh iya, thyroid Ya. meeting ya, Prof. Ya, thyroid meeting Senin siang, kemudian kasus sulit Rabu pagi dan kasus sulit SP2 Jumat pagi ya, Prof. Betul. Baik, terima kasih, Prof. Baik, teman-teman sejawat sekalian, karena berhubung waktu, izin saya akhiri acara workshop untuk kelompok ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Imam yang sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas. Juga partisipasi teman-teman sejawat sekalian di acara ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dengan kegiatan pada hari ini. Amin. Amin. Terima kasih. Izin saya akhiri. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.